saya, Pak. Oh iya, kok saya kira laki-laki. Ya, saya salah akun, Pak. Nggak apa-apa. Baik, baik. Tadi sudah diskusi ya semuanya ya. Sudah tadi ada pertanyaan untuk isi itu apa yang kolom kosong yang kedua itu. Ya artinya bebas kita mau mau apa isi metode apa atau pendekatan apa gitu. Tapi ya cocoknya apa? Coba itu aja kok mudah cuma jadi masalah memang kadang-kadang kita sulit ya. Jadi apa jangan sulit dulu terus ya kita sedikit ya. Hanya jangan sulit lah ya. Sekarang bagian ini tadi kita sudah pertama untuk pemahaman dan diskusi kelompok nanti kelompoknya itu digabung dengan video itu ya evaluasi yang saya nah, terus kaitan dengan masalah termasuk teman-teman yang pagi itu ya banyak sekali kan salah gitu ya ya ini kan belum artinya belum pelaksanaan ya belum menerapkan jadi masih teoritis lah masih kita masih dalam bentuk tidak konkret gitu ya dalam bentuk ideal ya tapi nanti kalau pelaksananya dia tidak mungkin akan ada kendala dan terapan metode pendekatan atau model dan nah prinsipnya itu di bahan dari itu ada nulis ibu ini ibu itu Bandung yang angkatnya sampai lebih atas dengan dampak jadi cukup menyuarakan metode atau jenis model ya nanti jadi ini waktu itu ya pendirian dan budaya untuk buku pendidikan apa gitu atau referensi buku apa jadi itu apa lagi mungkin kalau sudah agak dewasa itu memang sudah agak lama itu berarti tahun 2015 gitu ya tahun 2013 kalau hari ini 2013 berarti itu sudah hampir 8 tahun mungkin kan ya jadi ya mungkin ada konsep-konsep yang akan diperbaiki ya untuk kita perbaiki jadi ya bahan dari temuan itu isinya itu tentang metode tapi khusus dalam upaya tentang pendekatan dan model-model pendekatan padi kota Batak. Sekali lagi tanya ini akan diceritakan di dalam hadis kelompok ya Dewa Maman atau apa nih? Atau ya masalah tidak ada Dewa Nyaman. Tapi pada dengan teman-teman. apa Pak? Pakai itunya platformnya Zoom, Gmail. Diskusinya teman-teman pakai. Oke, ya baik. Diskusi berjalan ya. Ya soal nanti salah atau benar hasil, yang penting kita prosesnya kita lakukan Dewa. Jadi kesulitan yang jelas tidak ada ya Dewa Nyaman ya. Jadi sudah. Oke, baik. Sudah terwakili lah salah satu yang paling random ada artinya sudah terwakili ya tidak ada masalah. Nah kita lanjutkan ke penjelasan bahwa di sini metode gitu ya public share screen ini tapi belum lengkap tapi ya biar aja dulu.
biar nanti mereka antri dulu. Nah, di sini udah kelihatan Pak Pri? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi tentang metode, tentang pendekatan dan model pembelajaran IPA ini kita sudah mulai arah perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau kita sebut RP gitu ya, rancangan pelaksanaan pembelajaran. Jadi sini sudah mulai mengarah ke arah sana gitu ya. Jadi kalau kemarin konsepnya kaitan dengan hakikat IPA dan kita sudah mulai paham dengan hakikat IPA, nah nanti kita bagaimana prosesnya. Bagaimana prosesnya? Di dalam proses itu kan berarti ada metode, ada apa? Jadi kalau Pak Pri beri gambaran gitu ya, Pak Pri beri ini misalnya whiteboard nih, Pak Pri coret sedikit. Jadi yang kemarin itu tentang gambar guru atau guru sedang mengajar gitu ya. Nah, bentar ini mouse-nya dua-duanya ini dipasang pada yang satu. Ini tapi aneh ini. Kadang-kadang dua-duanya nggak nyambung. Nah, ini di sini artinya kalau nanti di sini ada hakikat IPA yang sudah kita pahami. Jadi ini satu kesatuan yang memang si guru dalam mengajar IPA tidak boleh salah konsep, tidak boleh salah persepsi. Nah, nanti dia harus membelajarkan pada anak, artinya prosesnya pada anak. Nah, kali ini anak SD gitu ya, ini anak SD. Nah, nanti ini anak SD. Jadi nanti proses ini bagaimana si anak SD ini, nah dengan keterampilan proses yang benar gitu ya. Kemarin itu dengan keterampilan proses atau proses pembelajaran, karena IPA itu sebagai proses. Nah, artinya seperti apa biar bisa kita laksanakan. Yang mau tidak mau di sini ada komponen-komponen yang kita kenal dengan metode gitu loh. Nah, apa itu metode? Nah, di sini kalau kita ini metode, ada lagi nanti pendekatan, ada lagi model. Nanti produknya itu si anak inilah yang nanti sudah sebagai subjek belajar, bukan sebagai objek belajar. Dia akan mendapatkan sesuatu yang kita sebut hasil belajar. Proses, ada hasil, ada nanti apa bahan baku ya, atau kalau bahan baku kan si siswanya, tapi di sini Pak Pri gantikan dengan hakikat daripada IPA itu pengetahuan si guru tadi yang memang paham tentang IPA itu sebagai bahan baku. Jadi kenapa siswa itu tidak suka IPA? Kenapa IPA siswa itu jelek? Ya berarti dari sini, mulai dari hulu ini gitu ya, hilir ini. Berarti dari hulu ini si guru ini nggak ngerti hakikat IPA kalau nanti ujungnya itu ya berhasil gitu. Nah, nanti kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus bahwa IPA itu merupakan hakikat yang harus kita ketahui dan kita aplikasikan. Nanti kita lakukan dalam proses. Nah, proses itu di dalamnya ada metode, ada pendekatan. Nah, nanti mungkin juga nanti di dalamnya juga akan kita pelajari hal-hal yang lain seperti media, terusnya nanti ada lembar kerja, ada bahan ajar, ada semua di sini nanti akan masuk ke dalam proses. Nah, ini berarti kita udah ada dua mind map pertama kaitan dengan ini, mind map pertama ini. Nah, ini mind map pertama dengan hakikat IPA, pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Nah, pertemuan 5 kita sekarang ini udah mulai nanti ke bentuk konsep terkait dengan proses gitu ya. Nah, kalau proses mungkin nanti perlu di ini kan gitu ya. Kadang-kadang si mahasiswa ini suka tanya, Pak Pri, gimana ya kalau nanti di sini kan ada metode,
ada pendekatan, ada model. Perbedaannya di mana sih Pak? Satu pertanyaan besar yang memang tidak bisa langsung dijawab. Harus kita bahasa kitanya kita uraikan dulu satu persatu. Nah, caranya gimana ya kita harus tahu dulu. Nah, apa itu metode? Gitu. Nah, di sini Pak Tri cuma kasih kecil aja kan. Metode itu cara. Gitu. Cara boleh juga kita sebut juga langkah-langkah atau yang lebih kita rajin kita sebut sintak gitu. Boleh nyebut cara, boleh nyebut langkah-langkah, boleh nyebut sintak, silahkan. Nah, jadi yang jelas ya, kalau kita sudah membicarakan metode, berarti kita membicarakan caranya gitu. Kalau cara itu artinya langkah-langkahnya seperti apa. Kalau ada 5 langkah, ya 5 langkah itulah yang kita gunakan. Kalau nanti ada 10 langkah itulah yang harus kita lakukan. Jadi cara itulah yang kita sebut dengan metode. Cara ilmiah, metode ilmiah itu kan ya. Atau kalau di sini cara itu dalam arti langkah-langkah sintak. Ya. Dalam rangka apa? Ya pelaksanaan pembelajaran yang kita sudah susun. Kalau kita tentukan misalnya metode ceramah itu ada 5 langkah, ya karena kita lihat teori atau lihat pendapat ahli bahwa metode ceramah itu 5 langkah. Nah, 5 langkah itulah yang kita lakukan gitu. Jadi nanti tidak boleh mengajar itu alami bahasa kita itu pakai cara sendiri. Jangan, nggak ada itu gitu loh. Jadi jangan sekali-sekali, wah saya kan kreatif, saya mengajar. Iya memang boleh seperti itu, tapi nah itu ada caranya kalau kita pakai metode. Jadi jangan kalau ditanya, ngajarnya hebat Bapak mau pakai metode apa? Oh saya tidak pakai metode-metodean, pokoknya saya ngajar anak-anak pokoknya suka. Ya nggak bisa gitu loh, itu nggak benar gitu. Tapi kan anak-anak seneng. Ya jangan-jangan bukan seneng karena metode pembelajarannya, karena ngajarnya, karena mungkin ngelawak terus, karena mungkin dia itu cuma istilahnya apa ya, menghibur, cuma ya tidak terlalu menekan pada materi kan itu seneng, orang-orang juga seneng, tapi apa dia menggunakan metode pembelajaran di sini kan metode, bukan disuruh bukan dia suruh cuma menyenangkan peserta, tapi dia suruh menerapkan langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik. Apa langkah-langkah itu? Jadi besok atau lusa nanti ya akan ada terapkan yang akan menerapkan. Nggak boleh Anda mengajar itu Anda itu cuma memakai insting aja ya. Oh dulu guru saya mengajar seperti ini, saya mengajar seperti ini, nggak bisa itu. Lebih baik jangan mengajar seperti itu, tunggu dulu gitu ya, nggak usah masuk kelas ya. Jadi kalau guru itu menginjak kaki di kelas, kalau dia masuk ke dalam kelas, dia minimal punya rancangan, punya pendapat, punya itu cara apa yang dia akan lakukan, itu harus. Kalau enggak ya ini ya begini-begini saja pembelajaran kita itu, nggak ada kayak bahasa kita itu. Ya sekarang ya sistemnya kita lihat aja lah sistemnya itu. Makanya banyak guru yang kadang-kadang ya kita tidak menggunakan aturan, alasan kita kecil lah, alasan kalau ini birokrasinya sulit lah, dan itu kan cuma mengkait-ngaitkan saja gitu lah, cuma merasa dia honor yang gajinya nggak seberapa ya apa saya ini kan gitu kan sesuatu yang memang nggak perlu dipisah gitu. Ini kan tidak lepas dari semua permasalahan yang ada pada kehidupan pribadi. Ini kan kaitannya dengan pembelajaran. Ya, harus diikuti pembelajaran itu. Gitu. Ini tekanan Pak Pri, kalau yang namanya metode langkah-langkahnya itu langkah yang Pak Pri tulis di situ sama Bu Kopi, Bu Denda, sama Pri itu modifikasi yang memang inisiatif atau hasil penulisan dari Bu Kopi sendiri, dari Bu Indra, sama pengalaman Pak Pri, oh sebaiknya gini, dan kita dikasih saran, oh ya bisa kita
agak beda dengan sintaksnya yang ada di buku atau di teori-teori yang ada. Jadi kita pakai apa? Ya kita pakai mulailah istilahnya itu pendahuluan atau awal. Gitu. Nah itu bukan berarti PBM atau kegiatan inti dalam arti kegiatan awal membuka, kegiatan akhir menutup pelajaran, bukan. Ini hanya pemilah bahwa metode yang kita gunakan itu harus kita siapkan, harus ada ruhnya dari inti kegiatan, terus ada penutup atau bahasa kitanya itu akhir dari kegiatan. Kalau kegiatan yang demonstrasi berarti nanti ada pembukaan atau kesiapan dari kata kegiatan awal dari demonstrasi. Jadi langsung ujuk-ujuk langsung demonstrasi. Nah itu kesepakatan kita bertiga waktu nulis, oke, kita akhirnya nulis seperti itu. Tapi kalau nanti Anda lupa kok di Google seperti ini, kok di buku seperti ini, itu kan yang salah semuanya. Dan yang salah itu cuma bahasa kitanya itu variasi gaya penulisan dan nanti mungkin berdasarkan pengalaman yang nanti bisa diterapkan, cuma itu aja. Jadi mau pakai yang nanti ada di Google, nanti itu langkah-langkah demonstrasi, tapi di pabrik kok langkah demonstrasi ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, langkah-langkahnya berbeda, dan silakan pakai. Cuma jangan yang sepotong pakai ini, yang sepotong pakai ini, jangan dicampur-campur. Artinya kalau mau pakai yang pabrik, Pak Bukopi dan Bu Indra semuanya gitu ya, yang mau pakai yang Google yang itu semuanya, atau ada di buku di Joswell, buku Joswell itu bagus lah itu. Buku Joswell itu nanti tentang metode-metode pembelajaran, ada eksperimen, ada diskusi, pakai Joswell boleh, silahkan, itu ada di Google. Nah untuk langkah-langkah metode ceramah, ada langkah-langkah metode demonstrasi, ada langkah-langkah eksperimen, ini bagus sekali gitu loh. Bagus sekali yang ada di bahan ajar yang Pak Beri sudah postingnya. Nah, gimana kalau dengan pendekatan tadi, metode itu cara langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Kalau pendekatan itu bahasa kitanya itu persepsi atau sudut pandang kita. Jadi sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang menuju pada aktivitasnya itu apa loh? Aktivitasnya yang memberi apa ya, latar belakang atau apalah namanya itu. Jadi seperti apa sih? Nah, kalau misalnya ini kaitannya dengan sesuatu yang terkait dengan penemuan. Nah, penemuan itu bahasa katanya inquiry atau discovery gitu ya. Jadi pendekatan inquiry. Nah, bisa pendekatan inquiry. Oh, ini kaitannya dengan scientific, langkah-langkah saintifik yang kita kenal dengan pendekatan saintifik gitu. Nah terus kalau nanti kaitan dengan, kalau bisa sih ya, kaitan dengan lingkungan gitu, dengan kejadian sehari-hari, oh itu kontekstual, artinya pendekatan kontekstual teaching learning atau CPL dan seterusnya. Jadi sudut pandang itu pendekatan yang nanti itu sebagai bentuk aktivitas, bentuk kegiatan yang nanti ada juga langkah-langkahnya gitu loh. Kalau bedanya langkah-langkah di metode sama bedanya langkah-langkah pendekatan. Biasanya kalau langkah-langkah pendekatan itu lebih cenderung bisa terurai dengan metode yang bisa kita gunakan. Artinya gini, ya Pak Pri ini karena kadang-kadang nih banyak sekali orang, ada guru besar dari Papua, dari Manokwari aja nanya, Pak Pri gimana sih cara ini kan antara metode pendekatan gitu. Nah akhirnya Pak Pri bilang itu Prof gini dia juga yang namanya profesor nggak sombong, jadi Pak Pri juga seneng gitu loh ngejelasin, berdiskusi. Kalau ada profesor yang agak nanya, tapi kalau dikasih tahu kayak bahasa kitanya nentang apa gitu, tapi bilang profesor nanya. Waktu itu ada profesor nanya, ini variabel ini benar apa salah? Saya bilang itu bisa jadi salah karena begini. Dia bilang oh tidak mungkin ini. Ini mau nanya mentang-mentang profesor nanya, tapi kalau Prof Benny itu dia itu wah dia seneng kalau ini diskusi gitu yang jarang sekali ya. Nah,
Misalnya gini, kita kenal dengan pendekatan saintifik, pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini ada satu langkah. Langkah pertama M1 namanya mengobservasi. Nah, ini pendekatan. Yang kedua, menanya. M kedua, ada huruf depannya huruf M, kita perbesar deh. Itu nggak usah. Menanya. Nah, menanya M2 karena huruf depannya M. Yang ketiga, mengolah data atau mengeksplorasi, mengeksplor gitu ya, mengeksplorasi mengolah eksperimen, boleh ya istilah-istilah ini. Nah, yang keempat itu kalau sudah mengeksplorasi, mencari, melakukan buat kesimpulan, menyimpulkan. Yang kelima mengkomunikasikan, makanya kita kenal dengan nama M gitu. Itu namanya langkah saintifik menyimpulkan. Beda lagi kalau langkah pendekatan sosial, langkah sosial yang muncul nanti lah lagi kita tanyakan. Ini contohnya kita contoh. Sekarang ini ada yang mau masuk ya? Enggak, Pak, yang nomor 5-nya menyebutkan lagi. Ya keras, nggak kedengeran. Nomor 5-nya menyimpulkan lagi, Bapak. Ya ampun, ya maaf. Indonesia gimana nih Pak Pri? Oke, makasih udah dikasih tahu. Apa ya yang benar ya? Mengkomunikasikan. Iya. Tapi itu menguji doang sebenarnya gitu ya. Kalau guru kan gitu ya, salah kan cuma menguji doang. Nah, coba kita lihat deh. Kalau di sini pendekatan ada langkah-langkahnya. Coba kita lihat langkah-langkahnya satu persatu. Kalau mengobservasi ini perlu langkah-langkah. Oh, anak-anak, coba kamu lihat ke sana. Itu observasi loh. Coba anak-anak, kamu pegang benda ini dan lihat, amati. Saya kira tidak perlu ada sintak atau langkah-langkah khusus atau cara khusus kan untuk mengobservasi. Asal anak-anak, ayo anak-anak amati. Anak-anak juga ada jalan loh. Jadi kalau mungkin nomor 1 ini nggak perlu langkah-langkah. Oke kan? Nah, menanya. Apa menanya perlu langkah-langkah? Oh, cara menanya yang baik, cara ini. Nggak mungkin kan ya? Jadi ini berarti udah lewat. Sekarang coba lihat nomor 3 ini. Lihat nomor 3. Kalau nomor 3 kita lakukan cara mengeksplorasi, melakukan eksperimen, tidak pakai nanti caranya, berarti apa yang terjadi? Kacau loh ini. Ya kan? Coba anak-anak lakukan eksperimen, berantakan semua nanti. Beda kan? Beda poin 1, poin 2, poin 3, coba beda kan? Kalau mengeksplorasi atau dia melakukan eksperimen atau mengumpulkan data, ayo anak-anak silahkan kumpulkan data, berantakan semua. Berarti dia harus ada langkah-langkahnya kan? Nah, langkah-langkahnya berarti dia bisa lakukan apa di sini? Bisa lakukan apa? Oh, bisa lakukan ini. Misalnya dengan berdiskusi. Misalnya kalau membahas tentang sistem pernapasan. Untuk mengeksplorasi tentang ini juga salah ya, untung nggak ada yang protes Pak Pri. Eksplorasi ya. Jadi berdiskusi ini berarti sebagai satu langkah, satu cara, berarti di sini sebagai apa? Metode gitu. Metode. Jadi dalam satu pendekatan bisa ada satu metode, bahkan bisa 2 metode. Oh iya, kalau hanya berdiskusi saja nanti dia nggak bisa mengeksplor. Nanti dia nggak bisa membuktikan atau menyimpulkan sesuatu. Butuh metode yang lain. Wah, hebat. Ada 2 metode, berarti ada misalnya metode eksperimen atau metode praktikum.
atau eksperimen kita sebut praktikum eksperimen. Nah, eksperimen ini, metode eksperimen ini langkah-langkahnya jelas, ada di situ langkah-langkah dan harus diikuti langkah-langkah itu. Berarti langkah-langkah ini ada di poin nomor 3. Nah, langkah poin nomor 3 itu. Nah, nanti yang menyimpulkan berlangkah-langkah enggak? Wah, cuma menyimpulkan Pak, ngapain pakai langkah-langkah? Komunikasikan langkah-langkah. Nah, berarti di sini nanti Anda itu ya kalau nanti buat rancangan pembelajaran, jadi nanti ada kenal istilahnya pendekatan. Nah, nanti titik 2 ada pendekatan scientific gitu loh. Nah, nanti ada metode yang digunakannya apa? Metode diskusi kan, langkah-langkah diskusi. Metode apa lagi? Eksperimen. Nah, metode apa lagi? Silahkan, kalau ada 3, tapi lihat. Kalau pakai 3 metode, lihat waktunya, lihat kerepotan anak-anaknya, gurunya nanti gimana, sanggup enggak untuk meminikan metode-metode yang lain. Nah, kalau tidak, berarti akan muncul ini, gitu loh. Paham nggak nih? Karena selama ini, Pak, nanti gimana itu metode? Nanti gimana itu pendekatan? Jadi yang namanya nanti inquiry bisa berfungsi sebagai pendekatan. Kalau pendekatan itu pendekatan inquiry. Bisa jadi kalau langkah-langkahnya itu langkah-langkah metode. Nah, kalau langkah-langkah pendekatan biasanya bisa terurai dengan metode-metode yang ada. Kalau metode-metode yang ada, ini analisis fakta aja nih, kalau salah nanti dikoreksi aja gitu. Kalau nanti kaitan dengan apa metodenya itu, tapi kan metode itu perlu penjelasan, kan saya harus jelaskan dulu. Berarti itu bukan metode lagi menjelaskan itu, eksplorasi itu atau metode apa bahasa kita ceramah gitu ya. Jadi Pak Pri kan sebelum eksperimen harus saya kasih penjelasan, harus saya kasih ceramah. Itu bukan metode karena cuma ngasih. Itu berarti atau bahasa kitanya teknik. Teknik berarti waktu sebelum diskusi, waktu eksperimen dan ceramah. Berarti teknik ceramah. Nah, teknik ceramah di sini sama ceramah beda. Awas hati-hati. Kalau ceramah di sini mungkin eksposisi bahasa kita di sini ekspositori. Apa ya eksposisi ya. Eksposisi ya. Jadi kalau di sini mengekspos, kalau menurut sama itu dalam bentuk ya itu ekspositori itu kan ditama. Tapi di sini Anda masih dirasa enggak langkah-langkah sama yang ada pada penilaian sama gitu ya. Itu berarti materi ini apa-apa waktu eksperimen mati saya cuma pada jawab sama yang berarti ada tekniknya jawab. Nah, tekniknya jawab ini artinya tekniknya jawab pendekatan nggak ada pendekatan jawab. Biasanya pendekatan itu sudut pandang nggak ada sudut pandangnya jawab. Kalau sudut pandang ilmiah saintifik, kalau sudut pandang dengan antar lingkungan dan sebagainya, sains teknologi ya kalau kaitan dengan masyarakat, STN dengan lingkungan masyarakat, itu pendekatan jadi sudut pandang yang susun tadi itu akan bisa teruraikan metode-metode yang ada. Ini kadang-kadang terus terang loh, dosen itu kadang-kadang nggak, tapi itu salah loh, itu bukan metode loh, itu katakan Pak bilang nggak ada yang salah gitu. Jadi terjadi diskusi kadang-kadang ada yang salah karena itu dia sudut pandangnya, wacana dia, persepsi dia kaitan dengan saintifik ya, benaran saintifik. Kalau misalnya nanti dengan inquiry, jadi pendekatan inquiry, dari pendekatan sistemnya sistem temuan. Tapi kalau langkah-langkah temuan bagaimana? Berarti metode inquiry.
Ada metode inquiry, ada metode inquiry bebas, yang jawabannya itu silakan apa saja betul. Ada inquiry terbimbing yang nanti diarahkan jawabannya ke benar gitu ya. Bedanya kalau discovery bebas itu ya jawabannya itu ya sudah apa ya, bahasa kita sudah pasti gitu ya. Kalau inquiry, inquiry itu sudah bahasa kita sudah di style oleh gurunya gitu. Itu bedanya. Nah itu harus banyak masalah. Nanti kalau apa-apa tanya Pak Prik. Dari pendekatan saintifik metode. Nah ini kadang-kadang di lapangan nggak pada ngerti. Bahkan ada ditulis pendekatan aja itu bisa sampai 3 loh. Ada pendekatan saintifik, ada pendekatan CTL, ada pendekatan STM. Pak Pri bilang gimana ngeliatnya itu? Itu gimana dia ngelihatnya itu? Nah nah ini kembali ke persepsi kita tentang metode pendekatan nih, jangan sampai salah persepsi terutama dalam pembelajaran IPA. Kalau pembelajarannya nanti silakan tanya aja pada masing-masing dosen. Jadi ini yang kadang-kadang masih rancu loh. Kita kadang-kadang kalau konsepnya nggak kuat itu yang benar mana sih gitu. Nah, sekarang silahkan aja kita Anda perdalam lagi, Anda baca lagi kaitan dengan konsep. Cuma yang Pak Pri dapat itu dari bacaan, dari pengalaman yang diskusi-diskusi yang dilakukan oleh teman-teman dosen juga gitu. Jadi ya menurut Pak Pri, kalau misalnya nanti ada istilahnya CTL, contextual teaching learning, ada yang namanya pendekatan CTL, ada yang namanya model CTL, kan? Jangan-jangan nanti ada juga yang pakai metode CTL, silahkan gitu. Kalau memang dia merasa itu sebagai langkah-langkah contextual teaching learning gitu. Nah itu kan bentuk draft dari perencanaan gitu, dari perangkat pembelajaran dia. Jadi nggak ada yang salah gitu loh. Jangan lo ini metodenya salah, ini nggak ada metode salah, itu nggak ada gitu. Yang ada mungkin pelaksanaannya yang salah gitu. Jadi ini dijelaskan juga ya, artinya kalau nanti ini Pak Presiden lagi untuk kembali ke PPT-nya. Jadi di sini ini nih yang Pak Pri ini titik tolak atau sudut pandang kita ini loh. Jadi kalau emang dari ini pokoknya proses temuan ini udah nggak salah, berarti itu discovery. Terus nanti kaitannya dengan tema ini. Oh berarti pendekatan tematik. Gitu aja integrated learning. Jadi kalau ada kata-kata learning itu biasanya pendekatan, kan? Pembelajaran gitu ya, integrated pembelajaran terintegrasi. Itu sebenarnya pendekatan karena itu kan sudut pandangnya, pembelajarannya itu sudut pandangnya itu integrated gitu. Jadi pokoknya kalau ada learningnya gitu ya, discovery learning, terus nanti ya, pokoknya ada kata-kata learning itu pembelajaran kan. Nah itu berarti kalau April lebih cenderung itu sebagai satu pendekatan karena itu kan titik tolak atau sudut pandang dari pembelajarannya itu gitu, dari proses pembelajaran. Nah di sini nih kan ketemu jadi terhadap proses pembelajaran. Nah terus kalau model gitu ya, ini pendekatan konsep, ada pendekatan kontekstual, CTL ya, contextual teaching learning, ada pendekatan proses. Nah pendekatan proses ini kalau yang sekarang K13 ini ya kita sebut pendekatan scientific approach gitu. Pendekatan scientific. Jangan salah, bisa ngerti dulu nih scientific. Pakai K dalam bahasa Indonesia. Kalau SC bahasa Inggris berarti pakai F, C, E, scientific. Nah ini pendekatan dan langkah-langkahnya ada Pak? Iya ada. Cuma biasanya langkah-langkah itu kadang-kadang perlu uraian atau perlu langkah yang memang lebih jelas lagi kan kita sebut sebagai satu metode. Tapi kalau misalnya langkah-langkah itu sudah jelas, tidak ada metode uraian atau metode yang dibutuhkan, ya jangan-jangan itu sudah metode keterampilan proses atau sudah metode lingkungan. Jadi bukan sebagai satu pendekatan kalau tidak terurai lagi poin langkah-langkah itu ya. Karena dia tidak perlu lagi bahasa kita itu
proses yang harus dilalui untuk sintaknya gitu. Baik, di sini dulu. Ini kan ada yang mau tanya, silahkan. Ya, konsep ini kadang-kadang Anda sama dosen nggak mau nanya, gue gimana sih media ini? Ya kalau ada dosen yang malas jawab juga ada kok di Google, baca aja deh, kan ada perbedaan metode media. Ya kalau cuma baca bisa, cuma pemahamannya itu loh. Kalau nanti ada seperti ini kan, kalau dari publik kan tadi jelas ya. Yang kalau nanti ada pendekatan yang punya langkah-langkah 5 langkah M1, M2, M3, M4, M5, berarti di situ ada yang memang butuh uraian tersendiri atau butuh sintak tersendiri. Nah berarti nanti kan ada satu metode yang dibutuhkan, bisa jadi 2 metode yang bisa dipakai, bisa jadi jangan-jangan untuk mengkomunikasikan itu butuh metode, bisa jadi metode apa sih ya, nanti bahasa Indonesia mungkin tuh bahasa Indonesia ada namanya metode apa itu, lupa itu. Yang artinya kalau itu dia bisa komunikasi dengan baik gitu. Nah itu untuk anak-anak SD metode lupa. Nah jadi itu langkah-langkahnya untuk mengkomunikasikan, jangan-jangan Anda bisa lagi sebagai metode untuk kegiatan M5 gitu. Nah berarti nanti tambah lagi metodenya, tadi udah 2 sekarang. Tapi bisa banyak dong metode. Ya janganlah, hati-hati waktunya, karena kan metode itu harus kita laksanakan, nggak sekedar muncul. Kalau sekedar muncul nanti cuma teknik. Karena nanti di sini kalau nanti nah nih di sini misalnya kalau nanti Papri ceramah itu nanti kan dia ada istilahnya penjelasan ada apa ya, bisa jadi cuma trik ya, dia cuma ada kalimat tanya, waktu ceramah dia bertanya, waktu tanya jawab dia itu ada menjawab atau ada menjelaskan, itu kan jadi trik-trik sendiri yang masuk dalam teknik. Nah jadi boleh dikatakan nanti kalau misalnya ya, kalau ini gambaran Papri nih, kalau salah nanti inikan saja, jadi sempurnakan. Pokoknya yang namanya ilmu tersebut. Jadi mungkin ini yang namanya trik, teknik atau trik ini, jadi ini trik ini ya, misalnya trik ini bagian-bagian dari kecil. Nah, ini berarti kalau ini gabungan ini nanti ada satu yang namanya teknik. Ada teknik A, ada teknik B, ada teknik C, dan seterusnya gitu ya. Ya teknik itu ada tanya jawab, ada penugasan. Tapi penugasan itu kan ada langkah-langkahnya. Nah, berarti Anda naik gitu. Jadi metode penugasan, jadi langkah-langkah penugasan kita jadi bukan lagi. Kalau saya nggak perlu langkah-langkah itu bukan metode. Nah, itu kita tulis saja teknik ya. Nah, dari teknik yang ada ini kita mengatakan lagi nanti sebagai metode. Nah, metode yang ada dijadikan sebagai pendekatan, Nah, ini nanti kalau setelah satu yang memang tidak tersampaikan, ini kita buat model. Ada model macam-macam, model konseptual, makanya kita tulis di sini M besar lah, kan di sini harusnya M kecil gitu ya. Nah kita ini kan, jadi ini ada M kecil gitu lah metode. Nah, Bapak maaf potong. Bapak lagi share screen ya Bapak? Kenapa? Bapak lagi share screen ya Pak? Oh iya, nggak kelihatan ya? Kelihatan, iya Bapak. Nah, Belum nggak kelihatan. Oh, bagikannya belum keklik. Ya ampun. Oh, dismiss. Sorry, error upload screen dismiss. Aduh. Hentikan dulu berbaginya. Kita coba. Nih ya, Pak ulang lagi. Nah, ini. Nah, jadi nih kalau Pak ini kan ini tadi nih. Ini yang kecil ini. Misalnya ini kita sebut teknik atau trik. Trik yang pertama itu ada penugasan gitu ya.
Ayo anak-anak kerjakan. Ayo anak-anak kita Pak Pri mau tanya jawab. Ayo anak-anak dengarkan. Pak Pri itu memberi penjelasan ceramah. Tapi ingat ya, itu bukan metode loh. Kalau Pak Pri sebut, Pak Pri langkah-langkah penugasan kan ada. Kalau Pak Pri penugasan itu pakai langkah-langkah, berarti metode penugasan gitu loh. Paham nggak? Nah, berarti kalau cuma beri tugas, cuma nanya, ada yang mahasiswa jawab, kalau nanti ceramah mahasiswa dengar, dan seterusnya, ini namanya teknik. Kita sebut teknik lah, T, gabungan dari beberapa teknik. Nah, sini kita gabung. Kelihatan ya screen Papi ya? Ininya. Halo, kelihatan ya? Ya. Nah, ini gabungan ini namanya metode. Jadi pasti di dalamnya itu ada langkah-langkah, metode, langkah-langkah yang nanti langkah-langkah ini harus tersusun sesuai dengan teori-teori yang ada atau susunan yang sesuai dengan rencana yang untuk capai tujuan gitu. Jadi bukan berarti nanti, tapi kalau nanti kumpulan dari teknik yang sini tugas berarti poin pertama tugas, poin kedua tanya jawab. Ya enggak lah. Sekarang kita pakai metodenya metode apa? Kalau pakai metodenya misalnya metodenya diskusi ya berarti di sini poin-poin di sini ini nanti akan mengikuti biasanya langkah-langkah diskusi. Kalau nanti di sini penugasan Pak Pri nggak pakai sebagai satu teknik penugasan, tapi ada langkah-langkah penugasan berarti metode penugasan. Nah metode penugasan berarti trik-triknya ada gitu ya. Trik cara mengumpulkan, trik cara menulis, nah itu kan nanti ada. Nah metode-metode ini gabungan dari teknik. Kalau metode bergabung dengan metode lain yang bisa kita gunakan tadi ini, nah ini namanya pendekatan gitu loh. Nah, jadi bisa jadi pendekatan itu ada satu atau dua atau lebih metode yang ada. Metode pendekatan ini kalau nanti ditambah dengan penjelasan, dengan evaluasi, dengan lain-lain itu namanya model gitu loh. Pendekatan kan sudut pandang tadi kan, artinya wacana kita. Kalau wacana kita ilmiah berarti saintifik. Di dalamnya itu berarti kita pakai metode saintifik. Misalnya metode saintifik itu misalnya inquiry, metode inquiry. Nah metode inquiry atau metode temuan berarti di dalamnya ada trik menemukan masalah, trik nanti dia menjawab soal, trik nanti dia memberi tugas. Nah triknya ini terurai kan. Nah berarti ini pendekatan. Nah kalau nanti pendekatan ini dilengkapi dengan evaluasi, dilengkapi dengan teori-teori yang ada, ini namanya model. Jadi model itu satu kesatuan utuh yang tidak terpisah dari rancangan sampai evaluasi. Nah ini semua, salah ini hapus nih. Nah, kasihan nih, ininya mouse-nya agak ini. Nah kita nah, jadi ini maklumnya tangan papinya tangan nggak itu bosnya nggak beres. Pokoknya ini satu kotak ini gitu ya, satu kotak ini satu kotak yang ada ini kita sebut strategi. Tuh, jadi kalau ada nanya Pak Pri ini strateginya apa? Ya itu strategi itu di dalamnya ada ini semua, itu namanya strategi. Nih, jadi ini kalau Pak Pri ini kan ini satu kotak, yang kalau matematika universal U-nya gitu ya, universalnya itu. Nah ini kita sebut strategi. Jadi universalnya strategi. Nah strategi ini di dalamnya itu berarti bisa jadi model muncul, bisa jadi pendekatan muncul, bisa jadi metode-metode yang ada, teknik-teknik yang ada, silakan. Itu maksud Pak Pri. Mana nih? Paham nggak nih? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Ini akhirnya ini juga nih, penjelasan Pak Pri ini butuh waktu juga ternyata ya. Jadi ya sajalah biar kita singkat tapi padat, biar fokus gitu. Kalau kelamaan juga nanti malah nggak ngerti lah, apalagi udah sistem Zoom seperti ini ya, cuma bengong, jangan paling ngeliat wajah Pak Pri tengok sini.
Tapi kalau cepat kan nanti dia akan fokus gitu kan ya. Nah, memang Papri dapat jatah 40 menit, tadi kan berdiskusi 50 menit, jadi 90 menit, 10 menitnya kita mengerjakan evaluasi. Nah, nanti evaluasi diposting sama yang tugas kelompok. Tapi ini udah 2 menit lagi habis, jadi publikasi pertimbangan lah untuk ini evaluasinya nanti PR sajalah, boleh minggu depan dikumpul. Tapi resikonya Papri bilang minggu depan dikumpul, pas lusa kemarin Papri mau ngoreksi 40 sekian, kumpul 26. Mungkin nanti malam, alhamdulillah cuma nambah 3 orang, 29. Mau ngoreksi juga males gitu. Nanti karena bakal buka lagi. Akhirnya alhamdulillah Papri nggak koreksi itu temuannya. Jadi nggak Papri sempat koreksi. Jadi masih juga terang kalau misalnya udah bisa seperti itu kan paling cuma 10-20 menit kalau dikerjakan. Kita kerjakan dulu, jangan nunggu seminggu itu kalau misalnya kalau udah waktu repot banget ya. Jadi ya resikonya Papri bilang boleh seminggu lah. Nggak taunya, Papri semalam, udah nggak sempat, badan juga udah capek, udah nggak ngoreksi lah. Padahal udah lengkap itu. Tapi maaf jadinya belum koreksi ya. Nanti mungkin sekalian aja lah. Nanti Papri koreksi gitu ya. Baik, karena waktunya sudah habis, Papri akan kirim ini. Papri belum lupa Papri posting untuk tugas evaluasi. Sampai ketemu ya minggu depan di pertemuan lanjutnya, pertemuan 6 kaitan dengan pembelajaran IPA. Sampai ketemu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Dulu Papri mau tugasnya ya. Baik Pak. Terima kasih.